Nah, kalau dari runner up grup F, Jepang di babak 32 besar akan menghadapi juara grup C. Juara grup C itu isinya kalau nggak Brazil, Maroko. Jadi kalau banyak yang memprediksi Jepang melaju jauh, feeling saya Agak sih sulit ya. agak susah karena di babak 32 besar nih lawannya tim top. Bola kita. Ramdhani Wur, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bur. Mbak Janti, Mas Guten Tom. Morgen. Guten Morgen juga. Kayak tadi Mbak Janti bilang mengamati sepak bola aja ya. Kebetulan saya juga ngamatin istri dan anak saya juga. Oh, tetap. Betul, itu dia. Kirain sudah mulai ada gesekan-gesekan dengan orang rumah Karena karena kayaknya terlalu padat banget kalau lihat Benar, itu benar. Oke Zone tuh, wah Mas Bur lagi, Mas Mas Bur lagi, Iya, semua ganggu program banget ya, Mas ganggu Bur. banget ya. Benar. Kalau misalkan berita olahraga, Ramdhani Wur lagi. Bahkan kadang suka melenceng ke politik. Di Daily Bus suka ada Kalau nggak ada masuk. orang kita masuk tuh. Oh, Kalau nggak ada orang tuh berarti tandanya. Tapi ini Betul. penasaran nih, Mas Bur, ini kan tadi Gimana? sempat ngomongin Piala Dunia, Piala dan ini Dunia, banyak betul. negara-negara yang disebut sebagai negara kuda hitam. Udah hitam, Ini oke. sebenarnya biar persepsi yang sama juga nih sama Okezoners. Kuda Betul, hitam betul. itu negara-negara apa sih, Mas Bur? Biasanya kan kuda hitam ya dalam tanda kutip biasanya ya itu merujuk pada negara-negara yang sebenarnya berpotensi membuat kejutan, Mas Tom, Mbak Janti. Jadi kalau di Piala Dunia tahun ini tuh banyak yang bilang Maroko, Jepang, Kolombia itu jadi termasuk juga 3 tuan rumah tuh ada Amerika, Meksiko dan Kanada sebagai kuda hitam di Piala Dunia 2026. Tapi kalau Maroko sendiri sih saya nggak setuju ya dibilang kuda hitam. Kenapa? Kenapa? Pertama, dia sekarang peringkat 6 dunia. Peringkatnya di atas negara-negara top nih, di atas Belanda, di atas Jerman, Portugal. Terus juga secara materi pemain, mayoritas main di Eropa kan ada Achraf Hakimi, Brahim Diaz, ya kan? Yang main di tim-tim top lah, di Madrid, di PSG back-to-back juara Liga Champions. Terus juga, baru juga juara Piala Afrika kan? Di Piala Dunia terakhir di 2022 juga lolos ke semifinal. Jadi, penyempatan kuda hitam kalau menurut saya Maroko layak Tidak dimasukkan ke dalam negara ke kuda dalamnya hitam. gitu sih. Nah ini gimana kalau tadi Mas Bur udah senggol sedikit nih, ada Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang kayaknya bisa disebut kuda hitam juga karena benar-benar tampil oke dan sekarang lagi mimpin klasemen. Ini kalau Betul. menurut Mas Bur gimana? Kalau melihat, nah jadi ini enak ketuan rumah nih di Piala Dunia 2026 tuh kocokannya gampang ya. Karena di fase grup kan kita lihat kayak Kanada kan grupnya cuma ketemu ya Swiss oke lah, bagus ya. Sisanya kan lawan Bosnia, lawan Qatar, terus Amerika juga lawannya Australia, Turki, Paraguay kalau nggak salah kan. Sedangkan di grup A-nya Meksiko lawannya cuma Ceko, Korea Selatan, sama terakhir siapa? Lupa tuh. Pokoknya grup A juga nggak terlalu berat lah pokoknya. Afrika Selatan. Dan Afrika Selatan. Jadi di laga pamungkas juga laga terakhir grup A Meksiko hanya bertemu Afrika Selatan kan. Jadi kalau saya melihat memang 3 negara ini memiliki kans lah ya untuk kalau lolos ke fase gugur udah bahkan Pasti ya? Meksiko sama Amerika udah lolos kan. Berarti tinggal Kanada aja nih. Tapi kalau ditanya dari 3 ini kira-kira mana nih yang paling berpotensi melaju jauh? Tapi kalau kita lihat kan namanya Piala Dunia tuh nasibnya biasa ditentukan selain juga Dewi Fortuna biasanya dari hasil drawing atau nantinya dimasuk ke fase gugur. Kalau kita lihat dari 3 negara ini mayoritas kayaknya nih yang lebih diuntungkan Amerika. Kenapa? Karena pertama nih Meksiko itu dia kan sekarang juara grup A ya. Kalau misalnya lolos ke babak kan udah pasti lolos ke babak 32 besar ya. Di 32 besar ini bisa dibilang lawannya masih oke lah, masih salah satu runner-up terbaik. Tapi setelah itu mereka bakal menghadapi juara grupnya Inggris tuh, grup apa Mbak Janti? Saya lupa tuh. Kalau nggak salah grupnya Inggris tuh di babak 16 besar. Kita tahu Inggris kan musim ini kuat banget dengan kehadiran Grup L ya? Grup L. Jadi kalau misalnya Inggris, Ghana, Panama, betul, Kroasia. kalau Meksiko di feeling saya Meksiko di 32 besar menang lah karena hanya menghadapi salah satu dari runner up terbaik kan. Peringkat 3 terbaik. Kan jadi selain juara dan runner up grup ada juga 8 tim peringkat terbaik yang lolos ke babak 32 besar. Jadi Meksiko peluangnya untuk lolos ke babak 16 besar terbuka lebar. Cuma masalah besarnya ada di babak 16 besar ketika dia dihadapkan dengan juara grup L tadi kan. Inggris kita tahu di laga pertama lawan Kroasia aja nih, kita tahu Kroasia kan di 2 edisi terakhir Piala Dunia tuh oke banget ya, kan. bener. 2018 masuk final, 2022 masuk semifinal.
Dan tapi dihajar sama Inggris dengan tim asuhan Thomas Tuchel ini, memang baca Tuchel atau Tuchel lah di antara dua itu tuh. Semenjak Tuchel datang nih bagus banget sih Inggris. Kita tahu ketika Inggris dilatih oleh Gareth Southgate aja yang mungkin secara CV nggak bagus, Inggris tuh bisa 2 kali lolos ke final Piala Eropa kan, terus Piala Dunia masuk ke semifinal di tahun 2018. Jadi agak berat nih bagi Meksiko untuk ngalahin Inggris nantinya jika memang kalau bertemu di babak 16 besar. Nah, Amerika Serikat kenapa saya bilang lebih berpotensi, karena kocokannya lebih gampang nih kalau misalnya melihat bagan yang ada. Jadi Amerika itu minimal kemungkinan bisa lolos ke babak perempat final. Karena di babak 32 besar tuh sama salah satu peringkat 3 terbaik yang akan dihadapi. Terus juga di babak 16 besar juga lebih mungkin lah untuk dikalahkan. Nah, baru di babak perempat final yang agak susah karena lawan-lawannya udah masuk merucut ke tim-tim top. Misal juara grup H yang kemungkinan diisi Spanyol, atau runner up grup K atau grup L. Kita tahu kan di grup K tuh ada Ronaldo kan, Portugal, dan juga ada Kroasia juga kalau misalnya benar dia jadi runner up Inggris nanti di akhir klasemen. Untuk Kanada sendiri saya melihat kayaknya mentok juga sih di babak 16 besar. Jadi dia mungkin di babak 32 besar bisa menang karena lawannya juga peringkat 3 terbaik. Baru di babak 16 besar mungkin akan tersingkir. Kenapa saya punya asumsi gini? Karena memang secara kualitas pemain nih 3 negara ini nggak sebagus kayak Spanyol, Prancis, Inggris. Jadi ketika dihadapkan dengan tim-tim tradisional, biasanya mental berbicara ya. Dan kita balik lagi, memang Meksiko kan ini kalau nggak salah kesempatan ketiga kali jadi tuan rumah ya. Dia pernah jadi tuan rumah Piala Dunia 70 dan 86, dan mereka selalu lolos ke perempat final saat itu. Tapi saat ini kondisinya berbeda dengan lawan-lawan yang tentunya lebih kuat sih. Jadi kalau saya melihat dari 3 negara itu, paling kalau ditanya siapa yang paling mungkin melaju paling jauh sih, feeling saya Amerika. Karena melihat dari daftar-daftar bagan atau daftar lawan yang ada. Jadi sebenarnya bisa dibilang, Mas Bur, apakah ini bisa disimpulkan bahwa penyusunan masing-masing negara tuan rumah ini dalam grup sampai nantinya kemungkinan yang tadi Mas Bur sebutkan bisa masuk sampai 16 besar. Ini memang sudah di dalam tanda kutip dibuat. Sebenarnya nggak juga, cuma memang ya namanya drawing kan untung-untungan ya. Dan kebetulan 3 negara ini pas kebetulan drawing ya. kebetulan ya. Hoki banget saat menentukan fase grup. Kita tahu kan sebagai tuan rumah, otomatis mereka nih ditempatkan sebagai pot 1 ya, atau pot unggulan kan. Makanya ketika Meksiko lawannya cuma Ceko, cuma Korea Selatan, cuma Afrika Selatan. Padahal di grup lain kan ada Maroko, kita tahu Brazil segrup sama Maroko. Waktu itu Maroko masih masuk di pot 2 karena ranking FIFA belum sebagus sekarang ya ketika drawing diadakan di bulan Desember. Tapi kalau Mas Tom bilang apakah ada tanda kutip permainan FIFA, kalau feeling saya sih enggak. Saya yakin FIFA menjaga integritas. Jujur ya. Jujur. Bersih. Ketika seperti ketika Messi juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Kan banyak yang bilang tuh, settingan FIFA ini, Messi dikasih penalti mulu. Terlepas dari itu kan Argentina mainnya bagus. Betul. Gitu dan sih, dibuktikan sekarang juga ya. Benar, dan Messi. di 2026 kan oke banget ke 5 gol Argentina ada yang babat semua. Betul. Walaupun nggak jadi kartu merah ya. Lawan Aljazair ya. Nah iya sih, harusnya tuh, itu tuh wasit harusnya ngecek VAR lagi tuh. Benar. Atau minimal kalau memang dia nggak ngasih kartu, paling nggak ada pergerakan lah untuk ngecek VAR, karena kan ini ada potensi kartu merah ya. Karena ada di match lain tuh, kalau nggak salah di match Australia atau apa, dengan kondisi yang sama, salah satu pemain itu dikasih kartu kuning sih, gitu. Termasuk dengan ngomong Nah, mulut. kalau itu pasti kartu merah, karena itu udah ada aturan yang jelas bagi pemain yang ngomong ke lawan bicara ditutup mulut ya? dengan ditutup, bisa kan terindikasi rasis atau apa, seperti pemain Benfica ke Vinicius kan. Jadi FIFA melakukan proteksi kepada pemain supaya dilakukan pelarangan itu sih. Nah Mas Bur, kalau tadi ngomongin tim kuda hitam dari tuan rumah, ada nggak Mas Bur kalau tim-tim negara lain termasuk kayak Cape Verde yang memang di awal bikin kejutan? Nih menurut Mas Bur gimana nih? Apa mereka bisa disebut kuda hitam juga kah? Sebenarnya selain 3 tuan rumah tadi, ada Kolombia dan Jepang juga sih ya. Kita tahu kan Kolombia di laga pertama bisa ngalahin Uzbekistan. Ini Kolombia ini tim asuhan si Néstor Lorenzo ini. Jadi kalau kita lihat CV-nya nih, pelatih bagus nih. Dia pernah jadi asistennya Jose Pekerman ketika memimpin timnas Argentina di Piala Dunia 2006. Kebetulan pernah ngelatih Messi juga berarti itu. Jadi si Néstor Lorenzo, pelatih asal Argentina ini punya pengalaman panjang lah di tim-tim di Argentina. Terus juga terbukti di
di laga pertama kemarin bisa ngalahin Uzbekistan kan. Kita lihat Kolombia pemainnya top banget nih, dari kiper kan masih David Ospina, terus juga di barisan belakang ada Davinson Sanchez yang pernah lama main di Tottenham. Ini fullback kanannya Daniel Munoz, kalau bagi teman-teman yang biasa main fantasi Premier League biasa jadi andalan nih di Crystal Palace. Lari kencang banget Mas Tom. Nggak cuma Haaland kalah. 11-12 sama Haaland. dia jarang duel sama Haaland karena jarang. kan biasanya duel sama Haaland biasa back tengah kan, jarang fullback kan. Jarang, biasa fullback lawannya winger kan. Nah, si Munoz ini nggak cuma bagus dalam bertahan, juga produktif. Dia bisa cetak gol, cetak assist, termasuk juga di laga lawan Uzbekistan dia golin juga kan. Terus juga kita tahu Luis Diaz mainnya kayak gimana. Itu Liverpool semenjak ditinggal dia yang pindah ke Bayern Munchen langsung anjlok kan. Udah nggak ada lagi nyanyian ya dari Liverpool. His name is Lucho. Nah, benar itu kan. Itu keren banget Luis Diaz mainnya. Ditambah lagi juga jangan lupakan juga satu pemain senior, James Rodriguez yang merupakan top skor Piala Dunia 2014 juga masih aktif bermain. Itu bisa bikin menambah motivasi para pemain. Kan James kita lihat mainnya bagus banget di posisi winger kanan dan itu bisa jadi pembeda juga. Terus kalau Jepang sendiri, Jepang kan kita tahu banyak yang bilang, wah ini Jepang bisa masuk semifinal, bahkan juara gitu-gitu kan. Banyak yang bilang gitu lah. Karena referensinya melihat dari hasil uji coba, dia pernah ngalahin Inggris di Wembley. Walaupun Inggris saat itu nggak full tim ya, tanpa Harry Kane, tanpa banyak pemain top lah. Karena ya mungkin si Tuchel saat itu mikir hanya uji coba dan maksudnya gue manfaatin talent pool yang ada lah, kasih kesempatan buat main di timnas. Terus juga pernah ngalahin Brazil 3-2, juga beberapa tim top juga sempat dikalahkan. Tapi di Piala Dunia tahun ini kita lihat lagi lawan Belanda tuh, kalau fair-fairan aja kita nih ya, secara statistik Jepang habis-habisan kalah banget, baik dari segi ball position maupun shot on target. Dan itu bisa dibilang ada sedikit keberuntungan ketika Jepang mencetak gol penyama kedudukan lewat Daichi Kamada itu kan yang ketiban bola kan. Skornya 2-2. Tapi harusnya kalau memang secara fair Belanda tuh lebih layak untuk menang pertandingan. Dan di match kedua juga, nah baru tuh lawan Tunisia Jepang bisa menang telak kan dan menang 4-0. Dan di klasemen saat ini kan Belanda dan Jepang tuh peringkat 1-2 ya, dengan poin sama, selisih gol sama. Kenapa Belanda di atas? Karena mencetak gol lebih banyak kan. Cetak 5 gol karena lawan Swedia menang 5-1. Nah, di match terakhir Jepang lawan Swedia. Nah, ini Swedia walaupun dihajar Belanda tapi nggak bisa diremehin karena pemain top-top ada Gyökeres, Alexander Isak, terus juga ada banyak pemain top lagi, termasuk pemain cetak 2 gol tuh si Ayari atau siapa, saya lupa namanya. Itu pemain top juga, itu bisa jadi menyulitkan Jepang. Mungkin Jepang bisa ngalahin Swedia tapi nggak dengan skor telak. Nah, kalau Jepang ternyata, kalau Belanda Tunisia kan di saat Swedia lawan Jepang, Belanda lawan Tunisia nih. Di atas kertas Belanda pasti menang lawan Tunisia. Mungkin bisa dengan margin 2 atau 3 gol. Nah, kalau kondisi terjadi, kayaknya Jepang bakal jadi runner up ya. Nah, kalau jadi runner up grup F, Jepang di babak 32 besar akan menghadapi juara grup C. Juara grup C itu isinya kalau nggak Brazil, Maroko. Jadi kalau banyak yang memprediksi Jepang melaju jauh, feeling saya agak sih sulit ya. agak susah karena di babak 32 besar nih lawannya tim top. Kecuali Jepang bisa jadi juara grup, walaupun kansnya nggak besar ya menurut saya. Jadi kalau ditanya siapa tim kuda hitam yang berpotensi melaju jauh sih, ya Kolombia itu bisa masuk perempat final feeling saya. Tapi memang di perempat final mungkin lawannya Argentina nih, gitu sih. Jadi kemungkinannya menurut Mas Bur, negara-negara yang disebut sebagai kuda hitam ini akan maju sampai sejauh perempat final. Perempat final, sisanya ya udah tim-tim tradisional aja karena berdasarkan sejarah juga kayaknya hampir nggak pernah deh. Kayak malah nggak pernah kayak tim-tim yang memang nggak punya tradisi, kecuali di awal-awal Piala Dunia ya, karena kan sepak bola masih jadul lah, masih ketinggalan zaman lah. Itu mungkin masih banyak kejutan, tapi ketika udah masuk di era profesional di tahun 70-an ke atas tuh kayaknya hampir nggak ada tim-tim kejutan yang bisa juara ya, lebih tepatnya bukan masuk ke final gitu sih. Nah Mas Bur, nih selain soal kuda hitam, yang rame juga disorot nih penampilan Messi sama Ronaldo yang berbanding terbalik katanya nih di laga awalnya juga Kenapa kok bisa dibilang seperti itu? Ya karena kan Messi berhasil hat-trick, Ronaldo tidak bisa. Udah 5 gol ya Messi bahkan ya. sekarang udah 5 gol. Tapi di laga perdana Ronaldo nggak bisa bantu Portugal untuk meraih kemenangan juga, nggak bisa cetak 1 gol pun ya Mas Bur. Ini apa sih Mas Bur yang bikin Ronaldo bisa nggak segacor Messi nih sekarang? Ya memang kan kalau banyak yang bilang ya Ronaldo memang nggak punya tradisi di Piala Dunia, tapi itu nggak bisa
jadi patokan juga karena Messi juga di 2006 dan 2010 juga jelek di Piala Dunia, golnya cuma kalau nggak salah cuma 1. Itu juga pas debut lawan Serbia dan Montenegro di 2010 dia nggak golin, tapi di 2014 dia bisa masuk final, 2018 hancur, 2022 juara. Jadi nah sementara Ronaldo di 2006 kan dia bisa masuk semifinal tuh bersama gerbong abang-abangannya dia tuh ada Luis Figo, Nuno Gomes, Ricardo kan. Setelah itu memang setelah 2006 tuh Ronaldo masih di bawah bayang-bayang Figo lah. Tapi setelah 2010 kan yang gendong nama Portugal tuh Ronaldo kan. Ronaldo akhirnya walaupun di Piala Dunia setelah itu nggak pernah masuk fase-fase akhir, paling mentok di perempat final. Tapi di tahun ini sih memang feeling saya dia ada potensi jadi juara. Tapi kalau ditanya Mbak Janti tadi, kenapa Ronaldo nggak sebaik Messi di laga pertama ya? Karena memang kalau Argentina itu, kalau kita lihat nih, kayaknya bola tuh udah pasti ngarah ke Messi. Kita lihat gol pertama Argentina semalam ketika Facundo Medina ngasih umpan crossing itu sebenarnya ada Lautaro Martinez yang bisa 5 bola, tapi sama dia di losin gitu. Jadi bola ke kaki Messi untuk ya itu spesialisasi Messi lah, umpan crossing, umpan cutback dihajar sama dia. Kalau di Indonesia kayak gitu Evan Dimas yang jago tuh. Pokoknya itulah bedanya kenapa Messi di Argentina dan Portugal, Ronaldo di Portugal perbedaan seperti itu. Kalau di Argentina kayak seakan-akan tuh memang kita bermain untuk Messi. Jadi pusatnya di Messi. Nanti ya udah kita kalau udah ini aslinya ke Messi, nanti terserah Messi mau diumpan lagi atau di shoot. Nah, kalau di Portugal bahkan kan yang lagi rame tuh friksi-friksi kan kayak João Neves yang komentar kita nggak ada kewajiban ngumpan Ronaldo. Francisco Conceição juga mengungkapkan hal yang sama. Biasanya setelah ngungkapin hal kayak gitu tuh langsung diserang oleh fans Ronaldo tuh. Bahkan sampai pacarnya João Neves nih dibikin komentar bilang katanya God lu nih, maksudnya si Ronaldo udah pensiun aja. Dia sampai ngomong kayak gitu, itu kan nyulut emosi fans Ronaldo yang sebenarnya masih banyak banget ya. Jadi ya sebenarnya ini masih awal, mungkin di laga pertama lawan kemarin lawan Kongo, Dokter Kongo gitu ya, karena DR Kongo kan. Hasilnya belum maksimal, tapi kan itu masih pertama. Kita tahu banyak tim-tim top dunia di awal Piala Dunia main jelek, tapi di match-match selanjutnya bisa tampil bagus. Kita ya contoh gampangnya Argentina lah. Betul. 2022 kalah lawan Arab Saudi, saat itu Messi juga ngegolin ya, tapi yang ujung-ujungnya kalah. Tapi setelah itu kan bangkit lawan Polandia, lawan Meksiko, sampai akhirnya final lawan Prancis. Jadi nanti malam lawan Uzbekistan ya bisa jadi titik balik Ronaldo. Kalau ditanya Ronaldo bakal main nggak jadi starter? Pasti jadi starter. Karena Roberto Martinez kayaknya dia inferior kalau di bawah Ronaldo. Dia kayaknya nggak berani macam-macam sih. Karena kemarin di sesi press con kelar lawan Kongo juga Roberto Martinez bilang, gue nggak mungkin ganti Ronaldo karena ketika tim membutuhkan gol, masa ya gue ganti pencetak gol terbanyak sepanjang masa gitu. Jadi itulah kenapa maka Ronaldo tetap jadi di pemain utama Portugal. Makanya kita lihat nanti lawan Uzbekistan dia golin berapa nih. Kalau feeling saya sih golin ya minimal 1 lah. Gitu sih. Jadi bisa jadi momentum kebangkitan Ronaldo untuk paling enggak menambah kepercayaan diri ya. Walaupun kalau secara mesinnya panas lagi ya. Mesinnya panas lagi walaupun jumlah golnya udah ketinggalan jauh kan dari Haaland, Mbappe, Messi yang udah lebih dari 4 gol. Nah, Mas Bur kalau tapi kalau ngomongin tentang banyak-banyakan gol nih Mas Bur, ini kan saat ini dipegang sama Messi. Betul. Tadi hampir disamain sama Haaland. Betul. Oh iya. Sekarang kan Haaland tuh 4 ya. 2026 ya. Nah, ini kalau ngomongin top scorer, kemungkinannya gimana Mas Bur? Ini kan Norwegia tadi gacor tuh. Sementara Messi juga selalu diberikan bola sama pemain-pemain yang lain. Betul. Ini akankah nanti ada kemungkinan Mbappe menyusul atau apakah tetap nanti yang menjadi top scorer di tahun ini Piala Dunia seri ini tetap Messi? Ya, kalau Piala Dunia biasanya yang jadi top skor tuh tim-tim yang melaju minimal sampai semifinal. Kita tahu di tahun 2018 ada Harry Kane kan, itu Inggris kalah di semifinal dan akhirnya maksudnya main lagi lah di perebutan posisi 3. Jadi kan jumlah pertandingan sama tuh sama tim yang main di final. Terus di 2022 Mbappe kan dengan 8 gol. Terus juga
dari hebatnya tuh dia mencetak 8 gol hanya dari 7 pertandingan kan. Karena mencetak hat-trick di final. Terus juga di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2002 kita tahu Ronaldo Brazil kan jadi top skor. Terus juga di 2006 kalau nggak salah Klose Jerman kita tahu kan masuk ke semifinal walaupun kalah dari Italia, tapi kan mereka main di perebutan posisi 3 juga. Jadi kalau Mas Tom nanya kira-kira siapa nih dari Messi, Mbappe, Haaland yang jadi top skor? Ya saya sih condong ke Messi dan Mbappe. Kenapa? Karena Norwegia nggak sekuat Argentina dan Prancis. Memang saat ini dia sudah mencetak 4 gol dari 2 match ya kan. Tapi kan memang kualitas lawannya belum secara grup. Benar, secara. Nah, nanti lawan Prancis nih kita lihat Haaland bisa bikin ketar-ketir si ini nggak back Prancis nih kan. Nah, ujiannya di situ. Karena mereka satu grup kan. Kita tahu kan Haaland mencetak 2 gol lawan Senegal dan juga lawan Irak ya. Sedangkan Mbappe cetak 2 gol lawan Senegal, terus juga dini hari tadi lawan Irak juga ya, lawan Irak ya. Jadi kalau feeling saya top skornya di antara Messi dan Mbappe sih, di antara dua pemain itu aja. Di luar itu agak susah ya. Karena kalau melihat daftar sekarang kan yang sudah mencetak 2 gol paling kayak Havertz ya dari Jerman, terus juga ada Volarin Bolagun dari Amerika Serikat. Terus ada Yasin Ayari juga tadi pemain Swedia, saya lupa tuh namanya. Tapi beda lah levelnya lah. Apakah dengan yang tadi Mas Bur bilang kemungkinan pencetak gol terbanyak Messi dan juga Mbappe, apakah mungkin mereka juga yang menjadi lawan di final nanti Mas Bur? Itu, bracketnya agak lupa nih. Mungkin nggak ketemu di final. Kayaknya sih mungkin ya, karena kalau nggak salah tuh Prancis bakal ada di bagian atas, Argentina di bagian bawah ya. Kalau misalnya bener kayak gitu tuh harusnya sih di atas kertas ini, karena sepak bola nggak bisa diprediksi ya. Tapi kita cuma bisa menerka-nerka dengan data statistik. Harusnya sih bisa. Karena ya saat ini juga di ranking FIFA kan Argentina dan Prancis peringkat 2 nih. Betul. Poinnya juga tipis banget. Argentina tuh saat ini 1894 kalau nggak salah. Sedangkan Prancis tuh 1880 sekian gitu. Jadi perbedaannya cuma sekitar 6-7 poin. Di Piala Dunia ini kan sekali menang kita dapat poinnya gede banget kan. Bahkan kecuali lawan tim-tim yang peringkatnya jauh kayak Prancis tadi malam lawan Irak cuma menang dan cuma dapat 7, sekian poin. Tapi ketika kita bisa mengalahkan negara yang di atasnya itu biasanya lebih tinggi poinnya kan. Makanya nanti Prancis kalau menang lawan Norwegia tuh berpotensi besar juga karena kan Norwegia sekarang kan peringkatnya di 20-an dunia. Jadi potensi Argentina dan Prancis ketemu di final sangat besar. Termasuk juga Argentina Portugal juga bisa jadi terrealisasi di partai puncak. Tapi ada satu syarat nih. Pertama, mereka nggak boleh sama-sama jadi juara grup. Jadi kalau Argentina sama Portugal sekarang sama-sama juara grup, mereka bakal ketemu di perempat final. Terus kalau mereka sama-sama jadi runner up, mereka bakal ketemu di 16 besar. Nah, terus gimana caranya supaya bisa ketemu di final? Selain selalu menang nih nanti kalau misalnya ternyata lolos ke fase gugur, mereka salah satu dari mereka harus ada yang jadi runner up gitu. Jadi misal Portugal juara grup, Argentina runner up atau sebaliknya. Jadi intinya jangan sama-sama jadi juara grup deh. Karena kalau jadi juara grup mereka berpotensi ketemu di perempat final gitu. Tapi walaupun laga manapun nggak semifinal, nggak final, nggak perempat final, pertemuan Messi Ronaldo pasti menarik banget. Menarik banget, apalagi kan mereka belum pernah ketemu kan di Piala Dunia kan semenjak ini kan Piala Dunia ke-6 mereka ya dari semenjak debut di 2006 tuh mereka nggak pernah ketemu kan di Piala Dunia baik itu dari fase grup bahkan di final. Karena Ronaldo sendiri nggak pernah masuk final Piala Dunia kan. Jadi makanya ketika Messi dan Ronaldo bisa ketemu dan itu terjadi di partai puncak tuh gila sih. Akan menjadi sebuah kenangan terindah ya. Sebelum pensiun ya Mas Bur. Sebelum pensiun. Terus juga banyak yang bilang, wah kalau ketemu Portugal dan Argentina ketemu di final, ya Ronaldo bakal mencetak 5 gol. 5-5 penalti tapi gitu sih. Tapi kalau melihat kondisi sekarang saat ini memang kalau dari 2 laga awal ya Argentina lebih solid ya. Tapi kita lihat nih gimana di laga dingin nanti ketika Portugal dan Uzbekistan apakah ada perbaikan atau si Roberto Martinez masih mentok nih. Karena kita tahu kan pelatih Portugal nih Roberto Martinez dikenal sebagai pelatih yang selalu mendapatkan kesempatan melatih tim generasi emas. Kita tahu atau golden generation lah bahasa kerennya. Waktu itu dia pernah ngelatih Belgia ya kan. Ketika punya Kompany, Eden Hazard, Dries Mertens, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois dan lain-lain. Tapi
hasilnya cuma mentok peringkat 3 di Piala Dunia 2018. Terus di 2022 kalah di perempat final atau 16 besar. Akhirnya dia pindah ke Portugal. Portugal juga sekarang kita nggak bisa pungkiri ini generasi emas. Titik lemah di mana Portugal? Paling di depan ya, karena Ronaldo udah tua dan backupnya Goncalo Ramos nggak punya profiling yang ya selevel dengan Ronaldo. Tapi di luar itu kan gila banget Portugal. Kita tahu kipernya Diogo Costa, kiper Porto, terus backnya ada Ruben Dias, terus juga ada Joao Cancelo, ada Nuno Mendes yang back to back juara Liga Champions. Di tengah udah jangan ditanya lagi, ada Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, ya kan. Depan ada Rafael Leao. Jadi pilihannya banyak banget Portugal, cuma memang minusnya ada di pelatih nih. Itu bisa jadi pembeda. Karena berbanding terbalik dengan Argentina mungkin Scaloni nggak punya pengalaman melatih di level klub. Kita tahunya dulu Scaloni zaman-zaman saya masih kecil tuh masih main di Deportivo, dulu main jadi fullback kanan, main sama Diego Tristan, sama Roy Mackay, sama Juan Carlos Valeron. Terus di 2018 tuh dia jadi asistennya Sampaoli. Sampaoli kan pernah bawa Chile 2 kali juara Copa America, makanya ditarik sama PSSI-nya Argentina sama AFA. Tapi ternyata gagal total tuh, bahkan ada isu-isu berantem lah di ruang ganti. Katanya kabarnya Messi yang mimpin ruang ganti saat itu. Tapi akhirnya setelah Piala Dunia Sampaoli dipecat, Scaloni naik pangkat. Dan gila sih Scaloni itu langsung ngubah Argentina dari tim yang nggak pernah, maksudnya udah lama nggak juara, bisa jadi juara kan. Di 2021 juara Copa America, itu merupakan gelar pertama Argentina sejak tahun 92. Setahun kemudian juara Piala Dunia, terus 2 tahun kemudian juara Copa America lagi. Jadi ya kalau ditanya perbedaan Argentina dan Portugal, ada di pelatih sih. Berarti ini akan, kalaupun mereka bertemu di laga final, kemungkinan yang akan memenangkan berdasarkan dari cerita Mas Bur, kemungkinan Argentina. Kalau kondisi terkini Argentina. Pokoknya kita lihat gimana ke depannya Mas Bur ya. Betul. Baiklah, prediksi-prediksi dari Mas Bur juga menutup pertemuan kita di Morning Zone hari ini. Berarti hari ini kita banyak belajar bahwa kayaknya kemungkinan pemenangnya adalah Argentina. Mau ganti ini. Atau Spanyol juga bisa. Nah. Tadi kan nggak sempat ditanya ya. Iya. Maksudnya Bener. kandidat juara siapa aja. Betul. Spanyol juga bisa. Ya pokoknya di antara Argentina, Spanyol, Prancis, Portugal. 4 tim itu. Negara ini. Kalau Jerman agak susah Belanda ya. nggak nih Mas Bur? Kan prediksinya Iya, itu ada ekonomi. Belanda Iya, kan, bener. Belanda berat. Tapi kita lihat dari lawan Swedia, Belanda tuh main pragmatis banget. Tapi efektif sih, gila tuh mainnya. Dari 7 shot on target, 5 jadi gol. Sedangkan Swedia dari 8 shot on target cuma 1. Belanda bisa mungkin sampai masuk semifinal, tapi untuk juara agak berat sih. Agak berat. Karena materi pemainnya belum nggak sebagus 4 negara itu. Gitu. Oke. Nice. Terima kasih Mas Bur. Sama-sama, Obrolannya Mas Tom, semoga juga Yanti. menjadi ini ya, penyemangat buat fans Argentina, fans Portugal benar. Pergi. Fans Prancis nggak? Fans Prancis Prancis juga. yang mungkin dulu sempat menghilang dari lane. Tapi Brazil juga oke sih Ancelotti. Iya kan? Karena Ancelotti punya pengalaman juara di Liga Champions kan. Gitu. Ya, tinggal kita nantikan nih siapa yang akhirnya juara. Pokoknya kalau Okezoners mau update soal Piala Dunia bisa lihat di portalnya okezone.com. Terus bisa juga nontonin konten Piala Dunia di channel YouTube Okezone. Dan ada live reaction demam bola juga. Nanti malam ada Portugal lawan Uzbekistan yang betul. dipimpin Mas Bur. Iya. Iya benar. Kita ikut Sama lah, Mas Bur, nggak dipimpin benar. kita. Demam bola gitu Okezoners. Baiklah, itu dia perbincangan kita di Morning Zone hari ini. Jangan lupa saksikan terus Morning Zone setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Akhir kata saya Tommy pamit. Janti pamit. Abdi Bur pamit. Kita ketemu lagi di Morning Zone selanjutnya. Sampai jumpa, selamat pagi dan salam beraktivitas. Bye-bye. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.